Bismillahirrahmanirrahim. Akan bertemu dengan orang yang Anda kagumi, ya kan? Yang Anda sering dengar masukan, nasihat, macam-macam. Atau Anda akan bertemu dengan pimpinan yang Anda kagumi, ya, di kantor, di kegiatan, di pekerjaan, dan sebagainya. Lalu bagaimana persiapan Anda untuk menghadap itu? Kalau tiba-tiba ada panggilan atau undangan dan sebagainya. Beda antara persiapan biasa dengan persiapan yang dipenuhi oleh rasa. Jadi kalau rasa itu ada, rasa kagum, rasa hormat dan sebagainya, itu persiapannya akan lain. Kan lain. Ya. Saya saja kalau bertemu dengan guru gitu ya, yang kita hormati, kita kagumi, Masya Allah, saya pribadi itu menyiapkan diri itu beda. Ya, pakai pakaian tuh yang bukan hanya yang baik, tapi saya cari yang paling halal yang saya dapatkan, insya Allah halal gitu yang kita dapatkan. Tapi kita cari yang kayaknya yang perjuangannya itu paling baik, yang paling istimewa, paling bagus, dengan suasana yang baik. Kenapa? Saya mau menghadap guru saya. Jadi, pimpinan juga kalau ada di pekerjaan, institusi dan sebagainya, mau menghadap itu kan beda rasanya. Kalau ada rasa kagum, ya apalagi hormat yang kita tahu ini akan memberikan arahan dan sebagainya dari pimpinan itu, maka cara menghadapnya akan lain. Nah ini Allah segalanya, maha segalanya. Allah maha segalanya. Dan diksi yang digunakan menggunakan kata Rabb. Rabb. Ya, Rabb. Masya Allah. Rabb ini kan puncak segala perhatian, pemberian, perawatan dan sebagainya. Mengandung sifat rububiyah itu. Ya, mengabulkan doa. Makanya saat kita meminta kan menggunakan kata Rabb. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabb yang merawat semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita memiliki perjanjian dan komitmen, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu yang digunakan kata-kata itu. Supaya memberi kesan apa? Kata Allah itu, kamu sekarang akan menghadap kepada yang selama ini merawat kamu. Ya kan? Menyehatkan kamu, menyembuhkan kamu saat sakit. Mengabulkan apa yang mau kamu minta, memenuhi hajatmu. Nah, rasakan itu, ini rasa, bukan fikirkan, rasakan itu. Ya, kok bisa menghadap kepada manusia yang belum tentu mengabulkan hajat, walaupun telah berdandan, persiapan begitu tinggi. Sekarang kepada yang telah menunggu Anda, dan memberikan waktu Anda untuk menghadap, sehari itu bisa 5 kali, yang pokok itu pun diwajibkan harus menghadap, supaya dikasih solusi. Selebihnya bebas. Di luar itu silahkan kapan aja minta. Di waktu duha silahkan, di malam hari tahajud silahkan. Itu menggunakan kata Rabb. Seharusnya kalau itu diterima dengan bahasa kolbu, itu sangat menyentuh kepada jiwa. Harusnya menyentuh kepada jiwa. Ini saya menghadap kepada yang telah memberikan segalanya untuk saya. Bahkan manggilnya pun luar biasa, ditegaskan dalam iqamah kan. Ya Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan komitmen pertama rububiyah kita dalam kandungan. Ya, yang Quran surah ke-7 ayat 172 itu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum syahadat ala anfusihim alastu bi rabbikum rabb qalu bala syahidna. Makanya kalau orang sadar itu, merasakan dengan jiwanya sepenuhnya dan mendengar syahadu an la ilaha illallah, itu bisa dia yang terpaku. Ya, kayak di penutup surat An-Naba itu, begitu di akhirat semua berbaris. Ya, illa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Ya, nggak ada yang bicara, nggak ada yang semua berbaris, khusyuk, merasakan sifat itu. Tadi dunia itu kita berlatih berbaris saf, ka'annahum bunyanun marsus dan seterusnya. Ya, itu ke dalam jamaah. Itu kalau dengar itu, orang yang bisa merasakan tuh dari awal sudah bisa mengalir air mata tuh. Ya Allah, kurang pengabdian nih. Nuntut banyak rahmat, nuntut banyak pengabulan, nuntut banyak minta ini itu. Sementara dikasih belum disyukuri. Belum disyukuri udah minta yang lainnya. Ya dosa saya Allah, banyak salahnya. Dan kita mendengar syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kerinduan pada Rasulullah SAW. Cek lagi keadaan diri kita. Hayya 'alas shalah, yuk siap salat. Hayya 'alal falah, untuk kebahagiaan kamu. Bukan untuk memberatkan kamu, untuk kesuksesan kamu. Itu kalau dihadirkan dalam jiwa kita, tunduk kita. Disentuh pertama kali, lalu ditutup dengan kalimat yang indah, wa annahum ilaihi raji'un. Balik ke Quran surah kedua ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu
Ya kan, kalau sudah dengar kata rajiun itu yang terbayang citra di benak kita itu satu titik, berpulang. Dan mereka ya pasti akan berpulang kepada Allah. Nah ini dia, rasakan dalam sholat itu, ya mungkin kita juga bukan sekedar menghadap, tapi menghadap untuk selamanya, berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal. Ya. Itu yang menjadikan Rasulullah SAW ya pernah memberikan isyarat kepada imam ketika berbalik sebelum menunaikan salat, berbalik ke jamaah dulu, melihat, dan di antara kalimat isyaratnya itu kan apa? Sallu salatan muwadda'. Sallu salatal muwadda'. Ya, salatlah kalian semua. Ya, dan hadirkan rasa dalam salat ini seakan ini salat perpisahan kita. Mengapa kita mengenakan pakaian terhalal, terbaik, kan? Wudhu sempurna, menghadap ke arah kiblat, memasrahkan diri bertaubat. Karena boleh jadi itu titik perpisahan kita dengan dunia yang mengantarkan kita berpulang kepada Allah. Dan tidak ada keindahan terbaik, termulia yang memisahkan kita dengan dunia itu ya, kecuali di antaranya adalah saat kita terkoneksi dengan Allah dalam sujud kita itu. Masya Allah. Ya, dalam ruku kita, dalam sholat kita, itu keadaan terindah. Di antara keadaan terindah yang menjadi kepulangan seseorang dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Jadi rasakan dalam sholat. Jadi kalau ada malas-malas dan sebagainya, rasakan ini mungkin saya meninggal saat ini. Ya, kan azan itu kan panggilan, dipanggil. Yang panggil siapa? Allah lewat suara muadzin. Mungkin dipanggil untuk selamanya. Ya, Bapak X dipanggil Allah, dia sudah berpulang. Nah, kita ini 5 kali diingatkan, hei kamu kan nggak tahu di titik mana kamu pulang. Maka itu perbaiki keadaan jiwa. Ya, ditakdirkan masih berjalan ajal dalam sholat, ya minta solusi, minta bimbingan supaya saat pulang kapanpun siap. Qadar Allah bisa terjadi dalam sholat pun kita pulang. Kalau suasana yang dihadirkan dalam sholat, merasakan, ya itu akan beda. Taubatnya akan berbeda, istighfarnya akan lain, tasbihnya akan lain, tahmidnya akan lain. Nah, begitu kemudian dirasakan suasana itu adalah kepasrahan, ketundukan, kerendahan, kehinaan, dzillah, ketakutan yang proporsional, yang mengharapkan ridha. Ketika puncak itu datang, tenanglah batin kita itu. Nah, ketenangan itu yang disebut dengan sukun, sakinah. Sakinah ini yang mengantarkan pada tumakninah. Makanya kalau orang-orang sudah awalnya itu tenang, nyaman, maka ketika dia ruku pun tenang gitu. Nggak buru-buru, baru ruku langsung naik. Tenang. Itulah tumakninah. Ketenangan yang dilahirkan dari kehusyuan dalam proses ibadah.